Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Kesempatan dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mempengaruhi orang. Nah, karena teknik mempengaruhi ini sangat perlu ya dikuasai oleh siapapun, baik mempengaruhi pasangannya, istrinya, keluarganya, atau kerabatnya. Bisa juga digunakan untuk mempengaruhi ketika kita melakukan yang namanya hipnoterapi atau menghipnotis seseorang. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya bagaimana cara mempengaruhi seseorang dengan mudah atau bisa digunakan untuk menerapi seseorang, nah silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari atau ingin membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, nah ini ya kitabnya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload video, Anda mendapatkan notifikasinya pertama kali. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mengikuti kelas pelatihan di tempat saya, baik pelatihan ilmu gendam, ilmu hipnotis, atau ilmu daya batin. Nah, yang pertama bagaimana cara mempengaruhi orang. Yang pertama yaitu Anda melakukan yang namanya kalibrasi atau sudut pandang ya. Jadi maksudnya sudut pandang seperti ini ya, Anda mau merubah sudut pandang tentang orang tersebut. Nah, jadi itu wajib hukumnya. Ketika Anda mau mempengaruhi orang, Anda wajib merubah sudut pandangnya. Ketika Anda sudah merubah sudut pandangnya, maka dengan begitu orang itu sudah mulai terbuka vertikal areanya, yaitu dengan cara yang namanya pendekatan, bukan langsung diperintah. Jadi kita lakukan yang namanya wawancara atau pendekatan dengan maksud untuk merubah sudut pandang seseorang. Ketika Anda sudah merubah sudut pandang atau pola pikir orang tersebut, nah baru Anda tanamkan sebuah sugesti atau sebuah perintah ya. Di dalam ilmu hipnotis nyebutnya sugesti, kalau di dalam ilmu persuasi atau ilmu mempengaruhi itu dinamakan yang namanya sugesti atau perintah masuk dari tujuan Anda itu apa. Nah setelah itu yang ketiga, Anda lakukan yang namanya proses pendalaman atau bisa Anda lakukan yang namanya anchor ya, atau dikunci. Nah nanti dengan begitu ketika Anda menekan sesuatu atau melakukan sesuatu, orang tersebut akan terpengaruh atas apa yang sudah Anda programkan di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, 3 pilar ini wajib ya ketika Anda mau mempengaruhi orang, baik bagi pemula atau bagi yang sudah mahir, pasti dia menggunakan pola-pola ini ya. Yang pertama yaitu menggunakan yang namanya merubah pola pikir atau membuat kalibrasi. Terus yang kedua yaitu dengan yang namanya menanamkan sebuah sugesti atau maksud dari apa yang diinginkan. Terus yang ketiga yaitu mengunci sugesti yang sudah diberikan agar sugesti itu tetap berjalan di pikiran bawah sadar. Nah ini contoh kasus saya berikan buat Anda, bagi Anda yang melakukan terapi. Yang pertama misal seperti ini, ketika orang itu banyak masalah hidupnya atau apapun itu, nah kita jangan langsung memerintahkan orang ini untuk berubah, tapi kita tanya dulu apa ini permasalahannya. Misal seperti ini, Mas, ini saya kehidupannya sangat berat Mas, kehidupanku tuh semuanya jahat Mas pada saya. Nah, ketika Anda gali maksud dari itu, baru Anda kasih pemahaman seperti ini. Loh, beratnya berapa? Kenapa kamu kok ngomong berat? Sudah berapa kilo? Nah, jadi kita bikin seperti itu. Setelah itu baru kita kalibrasi lagi. Semuanya jahat padaku loh. Siapa? Sedangkan saya sendiri juga nggak jahat pada kamu loh. Nah, buktinya kamu curhat sama saya, buktinya kamu minta solusi kepada saya. Nah, Anda bisa tanamkan seperti itu. Nanti dengan begitu, maka pikiran bawah sadarnya sudah mulai bergeser ya, atau sudah mulai terbuka dengan apa yang Anda bicarakan. Sehingga pola pikirnya sudah mulai berubah. Oh ya benar juga. Jadi sudah mulai terbentuk apa yang Anda inginkan. Nah setelah itu baru Anda kasih yang namanya perintah. Nah kalau sudah memahami semuanya itu tidak berat. Berat itu karena kita pikirkan. Coba kalau diletakkan pikiran kita atau diikhlaskan, apa yang terjadi?
tentu akan menjadi lebih ringan. Nah, Anda bisa katakan seperti itu. Nah, bisa juga ketika semuanya orang jahat pada saya, loh, siapa yang jahat kepada Anda? Apakah pacar kamu, suami kamu, atau pasangan kamu, atau orang tua kamu, atau anak kamu, itu yang mana? Jadi istilahnya tidak menggeneralisasi semuanya ya, tapi kita sudutkan ke satu pemahaman. Siapa yang tidak suka kepada Anda? Nah, nanti dengan begitu orang tersebut sudah mulai berubah, baru ada tanam kanan. Nah, setelah itu Anda bisa lakukan yang namanya anchor atau penanaman. Anda tepuk, wah kamu itu orangnya hebat, kamu orangnya seperti ini. Nah, nanti beberapa saat Anda tepuk lagi, wah hebat lagi. Nah, itu merupakan sebuah kunci ya. Nah, ini biasanya juga saya terapkan ketika ada klien yang mau konsultasi di tempat saya, juga saya lakukan seperti itu, entah itu dengan ketukan atau dengan gerakan apapun itu. Nah, lebih lengkapnya ini juga saya jelaskan di kelas pelatihan ya. Nah, jadi itu konsep dasar bagaimana cara mempengaruhi orang atau merubah persepsi orang sehingga orang itu mengikuti apa yang kita berikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu gendam baik secara online atau secara privat jarak jauh atau privat langsung di tempat saya juga bisa. Dan bagi Anda pemula ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, nah Anda bisa membeli yang namanya kitab jago ilmu hipnotis ya. Ini Anda bisa belajar mandiri ya. Anda cukup baca, memahami, Anda sudah bisa menerapkan keilmuan yang ada di dalam buku ini. Dan belajar mandiri tentu berbeda ya dengan belajar di kelas pelatihan, baik secara privat, secara langsung, atau privat jarak jauh. Oke, saya Iri, Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.